bicara timnas kan sekarang di round 4. Ini salah satu ya sejarah lah bisa dibilang lah. Walaupun memang tadi Bung Tel bilang ya 4 pemain nasional, yang Indonesia cuma 4 gitu. Ini gimana Bung Tel peluangnya? Kalau melihat dari grup, kalau non teknis berat. Karena ada faktor non teknis jadi agak berat. Kalau kita bicara normal, naif, polos 50-50 lah, 50-50. Tapi ketika kita membaca non teknisnya Arab kuat, ini kan otomatis presentasinya berkurang. Iya. Kenapa non teknisnya kuat? Karena Arab sudah menghasilkan atau memberi uang begitu banyak buat FIFA. Arab dipilih jadi tuan rumah pun kan sudah sesuatu yang ini kan. Iya. Istilahnya kalau kita bicara dalam konteks politik organisasi, dia kan pemain lama dong. Betul. Ya dia juga sadar oke, Indonesia mau masuk. Tapi kan ini bahasa omong kopinya mereka lah ya, para sultan. Ya situ kan pemain baru, kita dulu dong. Kan ibaratnya bisa begitu. Apalagi Arab tuan rumah Piala Dunia 34. Masa kan 26 ini nggak masuk. Kan gitu. Iya. Kedua kan Arab dan Qatar ini kan kalau boleh saya baca kepleset. Mereka pikir atau kalau dalam hitung-hitungan jagoan-jagoan sultan-sultannya di Asia, mereka masuk di babak ketiga ini. Kemarin. Tapi tempatnya kecolong sama Jordania sama Uzbek ya. Iya, justru Jordania benar-benar Uzbek gitu. Jadi mau nggak mau non teknisnya di sini saya menduga akan sangat kuat. Apalagi misalnya pernyataan Blatter tuh bulan apa tuh? Bulan-bulan kemarin kok di televisi Jerman bahwa kita sudah menjual sepak bola ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi kita jual. Misalnya keputusan Arab tuan rumah tahun 34 hampir tidak ada kompetitor. Mutlak gitu kan. Lalu kucuran uang Arab begitu besar di sepak bola dalam beberapa waktu kurun terakhir. Contoh yang sponsor FIFA World Cup Club yang pemain di Amerika itu kan 16,2 triliun kalau nggak salah. Itu kan uang dari Arab juga. Sponsor Arab juga begitu banyak. Tertera kan? Iya. Itu apa itu Aramco, apalagi Riyadh Airways atau visit Riyadh apalah segala macam. Sama juga Qatar kan. Ya bayangkan DP-nya kan udah kencang. Kalau kita bicara dalam konteks pasar nih. Ngomong bacaan kayak gitu. Nah itu non teknis. Nah kalau menghadapi non teknis gitu, mau nggak mau tantangan timnas kita lebih berat. Kalau lebih berat maka upayakan perjuangan itu selesaikan di lapangan. Bisa nggak bisa lawan di lapangan. Gitu. Harus menang ya? Iya harus menang. Kalau bisa menang mutlak. Gitu. Kuat, kencang gitu. Cuman ada problematika secara teknis. Molero ini kan cedera. Iya itu dia. Padahal kemarin kita ngelihat bahwa dialah yang bisa mengisi kekosongan striker nomor 9. Setuju. Betul. Itu analisis sepak bolanya. Kalau bicara tadi non teknis, Arab katanya sudah menyumbangkan dana yang begitu besar untuk FIFA, untuk sepak bola. Kemudian Qatar juga. Tapi kan nggak kalah. Erick Thohir juga kan CS banget kayaknya tuh sama presiden FIFA nih. Kedekatan gitu. Iya. Ya tapi kan begini, ini kan zona AFC. Aziz dekat sama ketua umum PSSI, siapapun lah di periode kemarin atau yang sekarang. Tapi kan kalau Aziz main di Jakarta ada Asprof DKI. Iya nggak? Iya. Atau Aziz mainnya di Surabaya, Jawa Timur ada Asprof Jawa Timur. Ada Amir, ada Pariat. Kata Amir kan jangan mentang-mentang ke sana terus dong. Main di sini. Ya mungkin bahasa AFC juga kayak begitu. Iya. Gitu. Dan itu adalah pemain-pemain lama di Asia kan. Arab, Qatar kan pemain lama. Betul. Lalu kita menyadari bahwa mereka memang sudah banyak gelontorkan uang untuk sepak bola lewat FIFA gitu. Jadi kemungkinan besar diprediksi dua ini akan lolos. Dua mana? Qatar Arab. Kalau non teknisnya ya non teknis hitungannya begitu. Kalau saya lihat gitu. Jadi kita menganalisisnya nggak semata-mata teknis. Karena ini teknis pun nggak gampang kan. Nggak gampang teknis. Makanya saya lihat ada pergeseran yang harus kita wise gitu. Iya. Bukan mengecilkan, tapi kita nggak boleh naif bahwa itu yang terjadi. Bahkan seorang Sepp Blatter yang udah tahu hitam putihnya lah. Itu kan ngomongnya begitu. Kita sudah menjual sepak bola kepada Arab Saudi. Bahasa gitu. Wawancara dengan televisi Jerman deh. Beberapa bulan kemarin. Juni apa Juli ya, saya agak lupa.
Wah, ngeri juga nih. Ternyata tidak hanya faktor teknis tapi non teknis juga perlu dipertimbangkan ya, Bung ya. Ya pergaulan kita kan keputusan ini kan menetapkan Arab Qatar tuan rumah kan exco-nya AFC. Iya, itu memang presidennya AFC kan. Gitu. Ya. Bahwa Erick Thohir dekat dengan Gianni, oke, Infantino. Tapi kan di sini juga harus kuat kita. Lalu kan yang pengen lolos juga banyak. Iya. Ya itu yang saya sebut, katakanlah pemain lama. Pemain lama. Gitu. Oke. Kita kan hitungannya pemain baru kalau sampai babak ini kan pemain baru. Pemain baru, betul. Tapi sekarang bicara teknis lah. Tadi non teknis. Kalau teknis sendiri, saya lihat pelatih Patrick Kluivert ini kan kalau laga away ini masih kurang lah, belum pernah menang gitu saya lihat. Bung Toel berarti gimana, Bung? Kalau saya analisnya bukan away atau home. Bahwa home kita dapat keuntungan ya. Tapi soal kematangan taktikalnya aja. Oke. Tapi ada yang berbeda nggak ya? Saya sih lihat. Misalnya cara pandang Orde Lama STY dengan Patrick Kluivert terhadap biar pada marah ya. Iya, nggak apa-apa. Saya bilang pada marah. Iya. Orde Lama. Nggak apa-apa. Contoh misalnya cara pandang terhadap Ricky Kamboya beda. Iya, sekarang betul. Antara Ricky Kamboya nggak pernah main. Cara pandang terhadap Beckham misalnya beda. Beckham nggak pernah dipanggil. Dulu yang dipanggil Hoki Caraka. Ya. Yang bahkan di 23 pun nggak bisa main apa-apa gitu kan. Sekarang Beckham yang masuk gitu. Jadi sebetulnya ada sebuah cara pandang yang berbeda terhadap misalnya pemanggilan pemain. Itu satu. Cara pandang terhadap Pratama Arhan dan Asnawi gitu. Jadi secara cara pandang Patrick Kluivert bukan lemparan ke dalam itu nggak bagus. Cuma mungkin Patrick Kluivert menganggap dia mau lihat yang lebih dari sekedar itu. Kalau STY kan selalu pasti masukin Arhan karena begitu mentok menit 70 dia masuk. Main lempar-lemparan ke dalam. Iya. Kan, tapi kan cara pandang Kluivert enggak tuh. Tidak sekarang. Asnawi juga kan beda. Jadi kalau secara sepak bola, kalau kita cukup bisa mengamati ya ada perbedaan cara pandang sepak bola di era sebelumnya dengan yang sekarang. Bahwa sudah maksimalkah? Belum menurut saya. Ya contohnya itu kebobolan banyak di away Australia pertandingan pertamanya, lalu lawan Jepang kemarin. Itu catatan. Jadi catatannya daripada kita nganggap bahwa di away nggak bisa apa-apa, kayaknya terlalu dangkal. Menurut saya adalah soal lini pertahanan jangan gampang kebobolan. Oke. Gitu. Kalau melihat Kluivert sendiri kualitasnya dari ketika kedatangan kan saat itu terus sampai sekarang ini gimana sih perubahan melihat apakah sudah mulai dengan pemain sudah mulai menyatu atau gimana? Ya pastilah ya. Karena kebanyakan kan Belanda gitu kan. Menyatu maksud saya sih ini kan area profesional ya. Jadi siapapun kan mereka harus coba blend. Jadi kalau tim nasional kan nggak day by day. Nggak bisa yang suka beredar di media sosial lebay-lebay ayah itu nggak bisa. Kan di negara manapun kayak gitu. Pelatih Irak sebelumnya Jesus Casas itu kan sampai pertandingan ke-8 baru dipecat. Poinnya udah gede juga. Cuma di pertandingan ke-8 dia dipecat. Akhirnya ganti Graham Arnold kan. 2 pertandingan terakhir Irak. Nah pertanyaannya kenapa Jesus Casas dipecat di Irak? Jadi normal-normal aja ketika dalam satu fase federasinya memutuskan kok pecat. Bukan jelek loh secara poin Jesus Casas Irak. Tapi apa yang nggak bisa diterima saya lihat hasil pertandingannya. Dia 2 kali draw lawan Kuwait. 0-0 di leg pertama, 2-2 di leg kedua. Lalu setelah draw lawan Kuwait 2-2 di leg kedua, kalah pula sama Palestina 0-1. Nah itulah yang menurut saya memicu federasi Irak pecat. Ganti Graham Arnold gitu kan. Nah kaitannya apa saya mau ngomong ini? Jadi waktu kita mau uji coba lawan Kuwait besok, ini kerugian besar ketika Kuwait nggak bisa. Bahwa kita bisa menduga-duga curiga ada sebuah persekongkolan untuk janganlah Kuwait jangan bantu sana. Karena sebetulnya lawan Kuwait itu strategis. Atas dasar apa? Ya atas dasar itu. Kuwait itu bisa tahan Irak 0-0 sama 2-2 di bulan Mei. Jadi kalau kita bisa lawan Kuwait dan hasil positif, maka kita punya gambaran yang cukup optimis. Secara sepak bola, rame lah kita lawan Irak gitu loh. Walaupun di episode kemarin sebelumnya 3 kali kalah sama Irak. 1-5 di Basra, 0-2 di GBK, 1-3 di Piala Asia kan.
Gitu. Jangan lupa yang kalah-kalah juga dong. Iya benar. Ingatnya seri-seri aja. Ini pas kemarin aja. Karena masih ST Patrick ya. Mau mendengar? Guardiola bukan Patrick. Bukan Patrick, bukan. Oh, Guardiola. Ya. Kalau ngefans Guardiola. Ya. Tapi bicara timnas, Ya. apakah kita sudah pantas nggak sih ke Piala Dunia? Nah, ini pertanyaan susah. Karena pasti dipelesetin, nanti dipotong-potong. Enggak, kita nggak potong. Bukan sama orang. Oh, sama nanti orang. Dipotong-potong terus disebarin gitu. Nanti dituduh enggak nasionalis atau apa. Iya. Saya secara orang bola tidak akan mutung. Secara pengamat nih. Iya, sebagai orang bola pengamat tidak akan mutung kalau nggak lolos. Oke. Lolos pun ya sudah. Nonton? Misalnya lompat jingkrak-jingkrak juga belum. Enggak juga. Karena pada dasarnya ini kan tidak murni hasil produk karya sepak bola itu sendiri kan. Dibantu oleh mereka yang namanya naturalisasi yang begitu masif, Ya. yang diplot sebagai sebuah akselerasi federasi, yang mereka besar oleh sepak bola Belanda kan begitu. Iya kan? Yang besar oleh sepak bola Indonesia kan Rizky Ridho, Beckham pun juga nggak full Marcelino juga nggak full. Iya. Ridho aja sih. Secara apa ya? Ya nggak penting sih, cuma bulat atau tidak bulat hati saya. Ya seperti saya melihatnya seperti itu. Okay. Yang mengantarkan ini, seandainya kita lolos, bukan murni produk sepak bola negeri sendiri, tetapi mereka yang dulu dibesarkan oleh sepak bola Belanda. Oke, Bung Toel. Karena udah sore juga, tapi saya mau bacain beberapa. Jadi ini ada juga masuk di medsos pertanyaan-pertanyaan Bung Toel. Bisa. Iya. Luar biasa kan langsung. Wah, keren banget nih tuh nih. Langsung dikirim ke saya nih tiba-tiba itu. Tuh. Bung, federasi dan operator kompetisi saat timnas kesulitan mencari pemain justru membuka slot pemain asing banyak di kompetisi. Jadi kompetisi ini tidak support timnas. Lalu untuk siapa kompetisi ini kata gitu? Nah itu pertanyaan saya juga. Berarti belum bisa jawab. Kompetisi ini? Ya itu, untuk timnasnya kita harus uji di terakhir. Oke. Keputusan LIB, keputusan Dirut LIB 11 pemain asing sekarang efektif apa enggak? Kan begitu. Jangan-jangan ini membangkang karena ketua umum bilangnya 7 kan? Iya. Dia tetap 11 loh. Cuma dia agak olah aja. 7 starter, 2 di ini. Ujung-ujungnya tetap 11. Jadi yang untung siapa ini? Yang untung agent lah. Banyak agent nih, agent pemain ini. Ya kalau nih ada satu lagi Bung, dengan banyaknya pemain asing kompetisi ini masih ada harapan nggak untuk ujungnya timnas untuk berujung ke timnas gitu? Ada harapan. Slot 3-4 pemain yang masih bisa main tuh. Iya, sangat kecil harapannya. Iya. Apalagi yang 23 bayangin. Yang under 23 syaratnya main 45 menit. Ya memang ada yang 60, ada yang 70, tapi ada juga yang memang beneran 45 menit. Iya. Seolah-olah gugur kewajiban aja gitu. Jadi ya sedih aja kalau 23 tahun masih dianggap pemain junior, lalu mainnya cuma 45 menit kewajibannya. Ya itu yang berat. Akhirnya kan kita ketergantungan. Naturalisasi siapa lagi ya? Iya, betul. Jadi itu sih bukan mikir bola lah. Itu sih siapapun yang nggak punya background bola bisa. Betul. Bikin aja kayak dulu lagi. Liga dipanggilin main-main di subsidi lagi ya. Ya, Bung. Mungkin closing statement Bung. Kalau bicara tadi masalah kompetisi dan timnas gimana Bung? Kompetisi kita apa sih formulanya? Ya saya sih sedang mengamati, sedang menguji lah. Ya. Yang namanya rebranding, yang namanya apapun Super League, lalu kasta ke bawahnya, saya menguji lah terus. Karena seolah-olah kita nggak pernah belajar, ya pasti akan terperosok di lubang yang sama. Iya. Gitu loh. Di satu sisi kita dorong 11 pemain asing, seolah-olah kita sudah sangat bonafit, sudah sangat profesional. Klub lisensinya dijalani dengan benar apa enggak? Karena kuncinya di situ. Kalau profil klubnya makin profesional, menurutku sih yang ekses negatifnya akan hilang sedikit. Sedikit demi sedikit akan hilang. Yang namanya berita tidak gajian 3 bulan tuh nggak ada. Ada. Gitu. Atau di awal musim NDRC jadi berita. Nah, sekarang kan masih ada setiap akhir musim ada aja gitu. Klub yang menunggak sebutin gitu. Ada, iya. Ya harusnya kan makin kesana makin berkurang. Harus berkurang. Itu kompetisi. Lalu ujungnya kompetisi harus timnas. Itu aja. Karena saya percaya bahwa itu adalah hasil dari akademisi sepak bola, orang teknikal sepak bola dalam memetakan sepak bola sebuah negara. Dan di sebuah negara sama akan bentuk piramida. Ya.
makin ke atas itu adalah elit sepak bola. Namanya national team, creme de la creme. Gitu. Untuk timnasnya sendiri optimis gak Bung? Ya semoga lolos lah. Lolos ya? Ya kan Untuk mendukungnya. semua keinginannya kan begitu. Karena soal ingin ada di Piala Dunia. Tapi kan kalau saya sebagai pengamat akan melihat hal lain gitu. Nggak cukup sekedar menang atau lolos gitu. Seperti Makanya non-teknis saya tadi. bilang gagal tidak akan mutung, tetap mencintai sepak bola, tetap iya ada di sepak bola nasional, lolos pun ya tetap begitu aja. Tuh, betul. Jadi harus nih, sobat Today. Sobat Today jadi harus nih ikutin filosofinya Bung Toel. Jadi kalaupun nggak lolos, Langsung misu-misu, ngapain Iya. lo ngikutin filosofi Bung Toel kan? lo kalau ini saya setuju Bung. Kalau ini saya setuju. Oh, gitu Jadi ya? nggak perlu mutung lah kalau emang karena ya udah Soal kepantasan. kepantasan. Kalau menurut saya gitu. Dan saya sudah cukup terhibur di round 4 ini udah lumayan bagus kan maksudnya Ya. dibanding Asia Tenggara kayaknya sampai 3 aja Bung. Ya formatnya kan berubah-ubah. Iya. Cuman kebanyakan Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam Selesai pernahnya di fase grup 3 kan. Makanya ini kan salah satu prestasi yang sudah luar biasa gitu. Menurut saya Piala AFF pun saya sudah terbayar kalau menurut saya. Udahlah ini juga udah cukup banget nih udah top lah menurut saya. Oke Sobat Today, terima kasih banyak sudah menyaksikan kita dan Bung Toel. Kalau gitu saya Aziz pamit undur diri dan juga Bung Toel. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Sobat Today, salam obras.